Hai Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Cancer, ini adalah general reading untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Jadi kira-kira situasi kalian ke depannya bagaimana gitu ya. Yang aku lihat di sini, yang ada di situasi ini selain Cancer, tentu saja ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Aku melihat ada Scorpio, ada Taurus, ada Aries. Energi Scorpio cukup kuat di sini dan energi Taurus juga cukup kuat. Kemudian aku cek lagi ya kira-kira apa yang terlihat ada di sini. Di sini ada Libra juga ya, Pisces, Sagittarius, Gemini. Ya itu kira-kira yang terlihat ada di situasi ini ya. Oke, Cancer, kalau aku lihat di sini aku melihat kalian itu habis melalui masa yang cukup berat ya, atau ya masa sulit, dan itu berlangsungnya kayaknya lama di Ten of Wands ini gitu ya. Dan ini membawa perubahan yang lumayan besar dalam diri kalian. Bagaimana kalian melihat hidup dan bagaimana kalian menjalani hidup. Intinya perubahan besar di hidup kalian kalau aku lihat di sini ya. Oke, dan aku melihat di sini di Queen of Cups kalian itu jadi lebih lebih penyayang ya. Kalian jadi lebih bijaksana lagi, lebih menunjukkan sisi penyayang itu sih buat orang lain, dan mungkin kalian juga lebih menyayangi diri kalian sendiri, itu juga bisa ya. Tapi aku melihat di sini kalian lebih penyayang dan lebih spiritual gitu. Jadi terlihat lebih dewasa dan lebih bijaksana ya yang pasti. Oke. Kemudian aku melihat di sini kalian lumayan belajar banyak ya. Bagaimana kalian menjalani hidup kalian ke depannya gitu. Di kartu The Magician sama Page of Swords ini. Di sini aku melihat kalian itu benar-benar kayak sadar gitu bahwa namanya menjalani hidup itu kalian harus mempelajari apa yang sudah terjadi atau apa yang bisa kalian pelajari dari situasi orang lain gitu. Karena di sini kalian sadar bahwa namanya masa sulit itu nggak hanya sekedar terjadi lalu kalian nggak belajar dari situ, nggak belajar apa-apa dari situ. Karena kalau enggak, keadaan itu juga sulit berubah gitu loh. Jadi di sini kalian sadar bahwa perubahan itu juga tergantung dari kalian. Makanya aku melihat di sini kalian lebih berhati-hati dan kalian benar-benar belajar dari setiap hal yang sudah kalian lalui lah ya. Kalian belajar banyak dari situ. Jadi bukan tipikal Cancer yang sebelumnya yang cenderung ini masa sulit ya udah dibiarin aja kayak gitu. Kayaknya nggak cenderung seperti itu sih kalau aku lihat ya. Tapi memiliki kesadaran bahwa dia yang bisa merubah situasinya dan dia harus belajar dari situasi buruk itu. Karena tidak ada jaminan dia sudah melalui situasi buruk, hal itu tidak terjadi lagi, itu tidak ada jaminan. Makanya itu semua bergantung dari sejauh mana dia belajar dan berhati-hati ke depannya. Dan Cancer menyadari hal itu yang kulihat di sini. Di kartu Six of Swords dan Nine of Swords, aku melihat kalian itu sudah mulai merubah diri kalian. Dari sebelumnya kalian selalu khawatir sama situasi di luar, kalian selalu khawatir dengan mungkin masa depan kalian, kalian selalu khawatir dengan apa yang akan terjadi gitu ya, apa yang nanti mungkin hilang dari diri kalian selalu mengkhawatirkan itu. Nah di kartu ini aku melihat kalian itu berusaha membebaskan diri dari kekhawatiran itu. Kalian mulai sadar sih bahwa kalian hanya perlu belajar dari apa yang terjadi dan mengurangi rasa khawatir. Jadi kalian belajar dan selebihnya kalian menyerahkan itu pada universe. Intinya kalian sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi kesadaran itu yang membuat kalian itu benar-benar mengeliminasi, menghilangkan sisi kekhawatiran kalian. Selalu khawatir sama sesuatu di luar gitu ya. Kayak kalian tuh selalu bergantung sama
keadaan di luar. Jadi kalian itu khawatir jika keadaan di luar itu berubah, tidak mendukung kalian, atau kalian itu semacam bergantung pada sesuatu atau seseorang dalam hidup kalian. Dan kalian khawatir sekali ketika sesuatu atau seseorang itu tiba-tiba hilang gitu loh dari hidup kalian. Jadi kalian lebih khawatir lagi gitu. Apakah kalian mampu bertahan? Jadi banyak sekali kekhawatiran kalian dan kalian mulai berpindah dari keadaan itu, ya, dari pikiran itu. Oke, selanjutnya di sini ada kartu The Death itu 2 kali dan Hierophant 2 kali. Jadi benar-benar masalah berat yang sudah kalian lalui itu mengubah kalian menjadi sosok yang spiritual. Dan kalau dilihat dari kartu The Death-nya 2 kali, masalah berat dan besar itu benar-benar mengubah kalian itu banyak sekali porsinya gitu ya. Dan aku melihat memang sesakit itu gitu loh. Situasi yang kalian lalui itu sesakit itu, sehancur itu gitu. Dan ini kayak rekonstruksi kalian membangun lagi menjadi sosok kalian yang baru dalam hal berpikir. Pokoknya banyak sekali. Kalau sebanyak ini cenderung ke bagaimana kalian berpikir sih, transformasi yang besar ini. Karena dari bagaimana kalian berpikir, dari bagaimana kalian melihat sesuatu, itu akan berpengaruh pada haluan hidup kalian ke depannya gitu ya. Nah, di kartu ini aku melihat setelah masa penghancuran itu, sorry banget, di sini aku melihat seperti yang aku bilang, ada Page of Pentacles. Kalian berusaha membangun lagi hidup kalian. Ya, kalian berusaha memperbaiki apa yang bisa diperbaiki atau membangun apa yang masih tersisa gitu. Setelah kalian kehilangan banyak hal, kalau aku lihat di sini. Jadi apa yang tersisa dari hidup kalian itu berusaha kalian bangun untuk ya semacam kayak tanaman. Mungkin kalian semacam kayak hanya tersisa biji apa gitu ya. Biji itu kalian tanam gitu. Dan kalian kayak bersabar menunggu biji itu menjadi tanaman yang lebih besar lagi lalu berbuah gitu. Jadi kayak kalian itu sudah berada di fase itu, semacam menerima keadaan dan mengupayakan apa yang masih tersisa gitu. Dan lama-lama aku melihat apa yang berusaha kalian tanam, kalian bangun kecil-kecil itu lama-lama membuahkan hasil. Di Two of Wands keadaan mulai berubah. Biji yang kalian tanam itu mulai tumbuh, tanamannya lumayan tinggi, dan mulai kelihatan ada buahnya gitu. Dan aku melihat hidup kalian juga jadi lebih stabil. Hidup yang stabil di Hierophant ini aku melihatnya adalah orang yang memang mindsetnya sudah stabil, pandangannya sudah cukup, ya apa ya, dalam hal spiritual itu dia udah cukup, iya bisa dibilang udah stabil lah ya. Tapi intinya aku melihat di kartu Hierophant ini sosok yang udah stabil, termasuk pikirannya gitu ya. Bagaimana dia memandang sesuatu itu udah bijaksana gitu loh ya. Jadi kemungkinan hidupnya juga relatif stabil ke depannya gitu. Kemudian aku melihat di sini ada Three of Wands, Two of Pentacles sama Two of Swords. Jadi tadi yang kalian tanam itu kan berkembang lebih lagi dari Two of Wands jadi Three of Wands gitu ya. Jadi apa ya? Ya berkembang lagi gitu loh ya. Apa yang kalian tanam itu berkembang lagi. Mungkin tadinya satu tanaman, akhirnya kalian menanam lagi gitu kan, dan menjadi beberapa tanaman dengan buah-buah yang sudah mulai, ya dengan semua tanaman itu sudah mulai berbuah gitu ya, dengan buah-buah yang udah mulai terlihat gitu. Di sini aku melihat kayak gitu kalian ya, kalian udah mulai menikmati apa yang kalian jalani gitu, walaupun awalnya itu rasanya sulit gitu ya. Di sini aku melihat mungkin saja kalian itu juggling beberapa hal, beberapa urusan. Apakah ini kalian juggling urusan mencari uang, urusan usaha gitu ya, dan urusan yang lain, atau bisa juga juggling kalian menjalani beberapa usaha atau pekerjaan. Atau bisa juga juggling dalam hal kalian mengurusi
rumah dan juga kalian sambil bekerja, itu juga bisa. Intinya aku melihat kalian itu kayak mengatur waktu dan mengatur energi untuk menangani 2 urusan gitu loh dalam satu waktu. Oke. Jadi kelihatannya kalian lebih bekerja keras sih di sini untuk membangun lagi hidup kalian ya, terutama dalam hal keuangan. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini ya, di sini ada Ten of Cups, Three of Cups. Kedepannya ya mungkin bisa jadi tahun depan gitu ya, kalian tuh akan merayakan sesuatu. Ada kebahagiaan yang menyapa kalian. Jadi ini semacam kayak kalian itu tadinya hanya menanam satu tanaman menjadi tanaman yang lebih besar, berbuah gitu kan. Kemudian kalian menanam lagi. Tahun depan itu kalian panen. Tanaman-tanaman kalian sudah lumayan banyak, sudah besar-besar, dan buahnya juga banyak. Jadi tahun depan itu kalian memanen apa yang sudah atau berusaha kalian perbaiki, kalian bangun lagi. Kalian akan memanen hasilnya tahun depan kalau aku lihat di sini. Ya, jadi ini kayak perayaan, kalian bahagia dengan pencapaian itu. Jadi di saat keadaan kalian sudah membaik, ada sesuatu yang ada blessing lagi kalau aku lihat dari luar. Jadi universe itu mengirimkan blessing lagi pada kalian selain panen dari hasil kerja kalian kalau aku lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada Prince of Pentacles. Memang proses yang kalian lalui ini nggak sebentar ya. Kalian berusaha bangkit, jatuh, dan kalian nggak tahu kalian harus bagaimana. Semacam kayak orang dikasih kasus, kemudian dia nggak bisa memecahkan kasus itu. Jadi dia bisa semacam terjebak terus di situ, dan dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kayak stuck di masalahnya. Bingung juga, nggak ada jawaban, dan dia kayak harus memutar otak bagaimana atau apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan kasus ini gitu loh, untuk dia keluar dari masalah ini. Dia sempat bingung gitu ya. Jadi kayak gitu sih, memang masalah itu datang bukan berarti kita hanya menjalani aja lalu itu berlalu sendiri. Kita harus mencari penyelesaiannya, memang harus cari problem solvingnya, harus cari pemecahannya biar kita keluar dari situ gitu ya. Dan kalian di kartu Prince of Pentacles ini berada di situasi mencari jawaban soal masalah kalian itu lama ya. Mungkin ini terlihat sudah mulai ada hasilnya, tahun depan udah kelihatan ada panennya. Tetapi sampai dari kalian berkutat dengan masalah ini sampai detik ini, itu sebenarnya prosesnya lumayan lama. Jadi aku melihat masalah yang kalian lalui itu sebenarnya sudah lama, sudah jatuh bangun, dan kalian kayak gak bisa mengendalikan keadaan, dan saat ini kalian sudah lebih bisa mengendalikan keadaan. Jadi untuk sampai ke titik ini itu lumayan panjang sebenarnya prosesnya. Ini aja terlihatnya lumayan singkat. Tahun depan kira-kira sudah ada panen yang bisa kalian terima gitu ya. Tapi untuk sampai di titik itu, kalian sudah melalui perjalanan yang panjang. Di Seven of Swords, kalian melalui masalah yang sama berulang-ulang sampai kalian itu nggak tahu ini masalah harus gue selesaiin dengan cara apa sih. Mungkin dulu mindset kalian yang membuat kalian berada terus di masalah yang sama itu. Bisa saja dulu itu kalian berpikir, oh ya udahlah, badai pasti akan berlalu. Nggak gitu juga loh. Kita nggak menunggu badai berlalu begitu saja gitu loh. Kalau kita nggak melakukan pertahanan atau kita nggak mencari cara bagaimana menghadapi badai itu, kita udah tergulung ombak, tenggelam, ya bisa jadi bahkan nggak selamat gitu ya. Badai misalnya badai di tengah laut gitu. Kan ada yang harus kita lakukan untuk menghadapi badai itu, situasi badai itu, circumstances di luar itu yang tidak mendukung. Kita harus cari tahu apa yang harus kita lakukan agar bisa survive dari masa badai itu, agar kita nggak tergulung ombak, kapalnya terbalik lalu tenggelam. Nggak kayak gitu. Apa kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu, mempertahankan perahu kita biar relatif stabil gitu kan, sampai badai itu berakhir sendiri
Sampai ya mungkin kita sudah berada di posisi yang berbeda gitu ya, bisa jadi, dan kita bisa keluar dari titik yang awal gitu. Bisa jadi kayak gitu juga sih. Tapi intinya mungkin mindset kalian yang di awal ya, yang membuat kalian itu terus merasa jatuh atau terjebak di masalah yang sama gitu. Karena mungkin saja kalian berpikir, oh ya udahlah, itu akan berlalu sendiri gitu. Kalian pikir ya itu akan diangkat sendiri oleh semesta masalahnya. Nggak kayak gitu. Kalau kalian belum belajar dan belum dapat jawabannya, sama aja kalian nggak bisa terbebas. Artinya hanya kalian yang bisa membebaskan kalian dari masalah itu, dari situasi itu. Oke? Nah, setelah melalui masa yang panjang dan ya masa-masa dengan masalah yang panjang itu dan berat ya, akhirnya kalian bisa bertransformasi menjadi Queen of Wands. Kalian kelihatan lebih bisa menghandle atau mengendalikan situasi hidup kalian. Karena kalian berusaha mengendalikan diri kalian dari dalam. Dan keadaan di luar itu cenderung bisa kalian atasi gitu kalau aku lihat di kartu Queen of Wands ini. Ya, akhirnya kalian bisa memenangkan battle itu di sini. Dan di Eight of Wands keadaan mulai berubah ya. Yang tadinya kayak gurun, tandus gitu ya, yang gak tahu ujungnya kemana, akhirnya kalian menemukan sumber air, menemukan adanya kehidupan gitu ya. Atau mungkin di tengah laut kalian hanya diterpa badai hujan gitu ya. Tiba-tiba keadaan berubah, matahari terlihat, badai mulai berkurang dan kalian juga sudah bisa mengendalikan itu. Bermain dengan badai itu gitu. Jadi kayak kalian bukan melawan badai itu. Kalian menghandle badai itu dengan trik gitu ya, agar badai itu tetap ada tapi itu tidak terlalu mengganggu kalian. Ya, bagaimana caranya perjalanan kalian atau perahu kalian itu masih nggak tenggelam gitu. Keadaan berubah. Ini dalam waktu yang udah relatif dekat, Eight of Wands ini. Seperti yang aku bilang, kemungkinan tahun depan gitu ya. Itu kira-kira yang aku lihat di sini. Oke, Cancer, aku lihat di sini kalian itu lebih berani mengambil resiko ya. Untuk apa yang kalian yakini, gitu. Justru karena kalian berani mengambil resiko untuk apa yang kalian yakini dan kalian fokus pada apa yang menjadi tujuan kalian, kalian bisa melalui masa ini. Kalau aku sih lihat ya, pada akhirnya kalian juga akan menemukan masa depan yang cerah gitu. Kalian bisa melalui masa ini dan masa depan yang cerah itu ada di depan, udah kelihatan gitu. Seperti yang aku bilang di sini dan di sini. Ini ada Ten of Cups, Three of Cups, Eight of Wands gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari Life as We Know It Oracle ya. Oh iya, ngomong-ngomong, aku pernah lihat ada yang menulis benar-benar persis dengan apa yang aku tulis di Oracle Cards ini gitu ya. Jadi aku minta aja ya buat teman-teman, kalau ada yang menulis kalimat yang aku tulis di sini gitu ya, coba bukan, maksudnya aku minta aja ya untuk mention oracle-nya gitu, atau mention nama aku di situ juga bisa ya, atau mention aja Oracle Cards buatan aku gitu ya, Life as We Know It Oracle dari Tia S gitu bisa jadi, tapi intinya mention nama atau Oracle Cards aku lah ya. Oke, buat kalian yang memakai atau menulis kalimat yang ada di Oracle Cards ini dan itu benar-benar persis gitu loh maksudnya. Sedangkan biasanya tulisan aku agak panjang kan gitu. Oke, itu aja permintaan aku ya. Kita langsung menuju Life as We Know It Oracle. Nah, di sini. Aku ngerti ini ada masalahnya dengan percintaan sih ya, jelas. Jadi masalah besar panjang yang berliku badai ini gitu ya, yang terjadi di hidup kalian itu mungkin banyak ya. Salah satunya soal percintaan, soal hubungan kalian sama seseorang.
Atau intinya ini ada hubungannya dengan orang yang kalian cintai, kalian sayangi gitu ya. Tidak harus soal romance sih, tapi ini bisa jadi hubungan dengan orang yang kalian sayangi, orang yang kalian cintai. Jadi kalau aku lihat di sini, ya kalian sedang berpisah dengan orang tersebut gitu ya. Dan memang masalah hidup kalian lumayan banyak di sini ya. Salah satunya memang dengan orang tersebut. Perpisahan kalian dengan orang itu gitu ya. Luka itu gitu. Nah, di sini ada kalimat ini. Ada quotes bagus dari Dalai Lama gitu ya. Give the ones you love wings to fly, roots to come back, and reasons to stay gitu ya. Give the ones you love wings to fly, roots to come back, and reasons to stay. Jadi beri orang yang kalian cintai itu sayap untuk terbang, akar untuk kembali, dan alasan untuk bertahan. Jadi intinya itu ketika kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, ini hubungan apapun ya, tidak harus soal romance. Kita itu tidak bisa mengikat dia dan hanya membuat dia tersiksa dan tidak nyaman di samping kita. Artinya cinta itu adalah membebaskan, menghargai kenyamanannya, pilihannya gitu ya. Tapi jangan takut dia pergi atau meninggalkan kalian. Kalau kalian memberikan dia alasan untuk stay di situ, dia akan tetap stay di situ. Dan alasan itu apa? Kenyamanan lah ya setidaknya untuk membuat dia stay di situ. Intinya itu tadi sih, berikan orang yang kalian cintai itu sayap untuk terbang, artinya kebebasan. Akar untuk kembali, ya. Dan alasan untuk bertahan. Jadi buat kalian yang terpisah sama orang tersebut, jika kalian memberikan kenyamanan sama orang itu, dia akan kembali. Tapi kalau yang kalian berikan luka, ketidaknyamanan, mungkin nggak tahu ya, alasan apa yang membuat dia stay di situ. Tergantung apakah butuh duit atau apa gitu ya. Macam-macam, namanya juga alasan gitu ya. Cuman ini sih sebenarnya maksudnya ke arah kenyamanan ya. Jadi kalau kalian memberikan hal itu pada seseorang, kenyamanan itu adalah alasan untuk dia stay di situ. Dia akan kembali lagi kalau memang itu yang dia rasakan gitu ya. Jadi intinya jangan sampai rasa cinta, sebenarnya cinta itu tidak menyakiti sih ya. Yang membuat orang itu jadi posesif dan cenderung menyakiti gitu ya, obsesi gitu, itu biasanya egonya, obsesinya sendiri. Obsesi untuk terus menggenggam, tidak mau kehilangan, tapi dia tidak mempertimbangkan kenyamanan orang lain ketika berada di situ. Itu ya balik lagi, obsesi untuk terus menggenggam. Egonya mengatakan dia hanya peduli dia tetap mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia nggak peduli sama perasaan orang lain, kayak gitu ya. Sehingga dia cenderung tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Dia hanya memaksakan di situ, semacam kayak hanya merantai gitu ya. Bukan kayak gitu sih konsep di sini gitu ya. Dan itu sebenarnya yang buat akhirnya hubungan itu jadi kandas gitu. Dan kalau kalian mau mempertahankan hubungan itu dengan siapapun ya, hubungan apapun, karena ini tidak harus soal romance, bisa platonik di luar percintaan. Maksudnya percintaan yang romance gitu ya, karena cinta itu kan universal. Kalau menerapkan hal ini itu mungkin bisa jadi kunci hubungan itu relatif lebih sehat, kalian lebih bisa mempertahankan orang itu. Jadi kalian nggak memaksa mereka stay di situ, mereka akan datang sendiri pada kalian gitu. Tidak mungkin memaksa hati seseorang kecuali hidup dalam kebohongan. Memiliki dan menjaganya bukan menggenggam hatinya secara paksa. Memberikan ruang untuk hatinya merasakan kenyamanan, artinya memiliki satu rangkaian utuh, berawal dari kenyamanan hati lalu raga bisa mengikuti. Ketika kenyamanan itu bisa dihadirkan seseorang, ia tak perlu takut kehilangan. Kontrol obsesi adalah kunci. Ya, obsesi ego kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada hubungannya, saling mendukung ya. Jika seseorang mencintaimu, tidak peduli seberapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya padamu tidak akan berubah. Real lover tidak bisa dicuri ya. Cinta sejati itu tidak bisa dicuri. Ya, real lover can be stolen gitu.
Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Oke, selanjutnya. Ini yang aku bilang. Jadi aku melihat di sini kalian itu udah menuju ke masa depan cerah kok, santai aja. Badai ini udah kelihatan akan berlalu ya. Keadaan juga sudah mulai bisa kalian kendalikan kan saat ini kalau aku lihat ya. Ini 5 kartu ini ya. 1 2 3 4 5 ini semua menjawab soal masa depan kalian yang udah mulai berubah nih ke depannya ke arah positif ya. Dan di sini kan juga ada bright future gitu ya. Jadi masa depan cerah itu sedang menanti. Setidaknya tahun depan kalian udah bisa merasakan ini gitu ya. Oke, segala hal akan terjadi di waktu yang tepat gitu. Coba. Nah. Ya, segalanya akan terjadi di maksudnya bukan segalanya terjadi di waktu yang tepat, itu kartu yang lain. Stop worrying ya. Everything is going to be fine. Segalanya akan baik-baik saja ya. Ini akan ada bright future untuk kalian ke depannya. Oke, aku akan bacakan ya kartu ini. Sebesar apapun tantangan hidup seseorang, sedalam apapun aku ulang ya. Sebesar apapun tantangan hidup seseorang, sedalam apapun kekecewaan dan kesedihan yang pernah dirasakan, perjalanan itu tetap bisa berakhir pada destinasi yang indah. Ia hanya perlu mendengarkan intuisi dan hatinya, lalu melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui. Sunset itu adalah bukti bahwa akhir bisa menjadi indah juga, gitu ya. It's okay, relax. Karena kalian bisa punya ya happy ending gitu di sini. Setidaknya tahun depan seperti yang aku bilang, oke? Selanjutnya, saat seseorang bingung menemukan tujuan dan apa yang harus ia lakukan, maka ia perlu mendengarkan lagi suara hatinya. Lakukan apapun dengan sepenuh hati atau carilah hal yang sesuai dengan panggilan hatimu, karena itulah jawaban menuju bahagiamu. Jadi kalau kalian bingung, kalian harus melakukan apa, kemana, tanyakan lagi suara hati kalian, apa yang kalian inginkan di situ. Itu mungkin bisa menjadi petunjuk ya penunjuk arah gitu ya, kemana kalian harus melangkah gitu ya. Itu aja untuk Cancer, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Cancer.